Nyawa yang terhutang. Bagian 1. Jilid 1. Suara beradunya pedang terdengar berkepanjangan di lereng Bukit Cemoro Sewu, padahal hari masih gelap dan udara mencucuk dingin. Binatang hutan pun menyingkir ketakutan. Karena yang terdengar bukan hanya suara beradunya senjata tajam itu, namun juga ada bentakan-bentakan serta hentakan-hentakan kaki yang menggetarkan tanah. Siapa yang pagi-pagi buta telah saling baku hantam, seolah-olah tidak ada waktu menyelesaikan urusan di siang hari. Di antara kerasnya suara pedang beradu, tiba-tiba terdengar suara tawa mengekeh. Lalu, ada orang yang bicara dalam kegelapan. Bagus, bagus, Wilani, 10 jurus kau bisa bertahan, 10 jurus kau balas, mendesak. Bagus, ilmu pedangmu sudah cukup matang. Yang penting kini adalah berlatih terus. Terima kasih untuk pujian itu, kakek guru. Semua itu berkat gemblengan yang kakek guru berikan. Ternyata di lereng Bukit Cemoro Sewu itu bukan terjadi perkelahian, melainkan seorang murid dan guru tengah berlatih ilmu pedang di gelap buta menjelang dini hari. Sang guru adalah seorang kakek berambut putih panjang. Dia mengenakan pakaian berbentuk selempang, seperti pakaian seorang resi, dan berwarna hitam. Gerakan tangannya memutar pedang sebat sekali. Gerakan kakinya kukuh dan ringan. Sesekali, pakaian hitamnya di bagian kaki nampak tersingkap. Astaga, ternyata kakek yang memiliki ilmu meringankan tubuh tinggi ini hanya mempunyai satu kaki kanan. Kaki kirinya buntung, sebatas lutut. Tapi, tak kalah hebatnya sang murid, yaitu seorang dara berpakaian serba biru, berambut hitam dikuncil. Meski seluruh pakaiannya basah kuyup, tanda dia telah mengerahkan seluruh tenaga, gerakannya berkelebat gesit sekali. Putaran pedangnya mengeluarkan angin menderu-deru, gerakan kedua kakinya tak terduga, sehingga setiap bacokan atau tusukan senjatanya sulit diduga. Bagus, bagus, sekarang aku ingin melihat kau menutup serangan terakhirmu dengan jurus rembulan mencukur bintang. Lakukan. Mendengar ucapan sang guru, gadis baju biru bernama Wilani membentak keras. Lalu, tubuhnya melesat ke udara setinggi 2 tombak. Ujung pedang di tangan kanan menderu ke arah sebuah cabang pohon berdaun lebat. Terdengar suara merambas, beberapa kejapan mata. Ketika si gadis melompat turun kembali, kelihatanlah dalam gelap bagaimana seluruh daun di cabang itu telah gundul laksana dipangkas, sedang ranting-ranting besarnya sedikit pun tak ada yang rusak. Kakek kaki buntung tertawa gembira. Hebat, luar biasa, Wilani. Terima kasih, kakek guru, sang dara menyahuti sambil bungkukkan tubuh. Sekarang aku ingin menguji kehebatan senjata rahasiamu. Siapkan kantong jarummu. Saya sudah siap, kakek, kata Wilani pula, sesaat kemudian. Lihat ke arahku, kata si kakek sambil mengangkat tangan kanannya dekat-dekat ke kepalanya, sampai setinggi daun telinga. Telapak tangan dan 5 jari dikembangkan. Di antara jari-jari tangan yang 5 itu terselip 4 buah daun kecil. Serang 4 daun yang kujepit di antara jari-jari tangan. Siap guru, tunggu dulu, ada syaratnya, kata si kakek pula. 4 helai daun itu harus tembus, tetapi tidak selembar pun boleh lepas dari jepitan jariku. Bagaimana, sanggup? Akan saya coba, kek. Nah, hantamlah, tapi, awas, jangan mata, atau hidung, atau tanganku yang kau hantam. Hik hik hik, Wilani menggerakkan tangan kanannya ke dalam kantong. Sesaat kemudian, tangan itu keluar bersama 4 buah jarum halus berwarna putih. Lalu, tangan itu menghantam ke depan. Terdengar suara berdesing dalam kegelapan malam. 4 jarum halus melesat, tidak kelihatan. Si kakek menunggu, lalu berseru. Hai, sudahkah kau melemparkan senjata rahasiamu, Wilani? Sudah, kek, harap periksa ke-4 daun itu. Kakek kaki satu turunkan tangannya, dan meneliti. Ke-4 daun kecil yang dijepitnya di antara jari-jari tangan kanannya, ternyata sudah berlubang kecil di bagian tengahnya. Melihat hal ini, kembali orang tua itu tertawa mengekeh. Hebat, luar biasa, kau memang muridku yang andal. Terima kasih, guru. Jangan keliwat memuji, jawab sang murid tersipu. Waktu tersipu ini, ada lesung pipit muncul di kedua pipinya. Sekarang ujian terakhir.
Aku akan menggabung ilmu meringankan tubuhmu dengan kekuatan tenaga dalam, serta kepekaan perasaanmu. Kau siap? Mohon petunjukmu dulu, Kek. Apa yang harus aku lakukan? Si kakek melompat-lompat ke arah sebuah batu, belas langkah di sebelah kanan. Lalu, dia menunjuk ke cabang sebuah pohon setinggi 3 tombak di samping muridnya. Kau melompatlah ke ujung cabang itu dengan punggung menghadap ke batu. Putar tubuhmu tanpa membuat cabang bergoyang, dan hantam batu ini sampai hancur. Wah, susah amat, Kek. Kalau itu saja susah, berhenti jadi muridku, jawab si orang tua itu sambil mencibir. Sang Dara garuk-garuk kepalanya, memandang pada si kakek, dan bertanya. Sekarang, Kek? Ya, sekarang tentu, apa menunggu sampai malam Jumat depan? Belum habis si kakek berucap, tubuh Wilani kelihatan melesat ke udara. Setengah jalan sebelum mencapai cabang pohon, tubuh itu berputar, sehingga kini punggungnya menghadap ke arah batu yang akan menjadi sasaran. Kaki kanan menyentuh ujung cabang pohon. Kejapan itu pula, Wilani putar tubuhnya seraya hantamkan tangan kanan. Wut, terdengar deru angin laksana membelah dinginnya malam. Lalu, biar batu hitam di bawah sana hancur berkeping-keping. Meledak tawa si kakek buntung. Begitu muridnya melayang turun, langsung dipeluknya. Kau benar-benar hebat, Wilani. Aku tidak akan merasa khawatir melepasmu pergi. Kek, kau tahu aku sebenarnya tak ingin pergi. Tak mau berpisah denganmu sampai kapanpun. Namun, jalan nasibku membuat semua jadi begini. Si kakek lepaskan pelukannya, dia membimbing muridnya duduk di sebatang tumbangan pohon, sementara di sebelah timur, langit perlahan-lahan tampak mulai terang. Jalan nasib manusia Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan. Kita manusia hanya bisa berusaha, bagaimana agar bisa melaluinya pada jalan yang lurus dan benar. Pelajaran agama yang kuberikan padamu, harus menjadi pegangan hidupmu sampai mati. Lakukan apa yang diperintah Gusti Allah, jauhkan apa yang dilarangnya. Tetapi, ada satu hal, muridku. Selama kedua kaki kita masih menginjak bumi, selama itu pula pertanda bahwa kita ini masih hidup di dunia. Hidup di dunia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dunia penuh dengan hasut dan fitnah. Penuh dengan setan-setan yang gentayangan. Setan-setan yang tidak kelihatan, yang berupa makhluk-makhluk halus, tidak perlu kau khawatirkan. Yang harus kau perhatikan justru setan-setan kasar berwujud manusia. Manusia makhluk paling terpuji, tapi karena banyak akal, maka manusia juga bisa menjadi makhluk keji. Contohnya itu, manusia-manusia yang telah membunuh ayahmu secara keji. Mereka lebih jahat dari iblis, lebih busuk dari setan. Orang-orang itulah yang akan aku cari, Kek. Terdengar suara Wilani agak tersendat. Si kakek tarik nafas panjang. Dendam adalah urusan dunia yang tidak pernah habis. Itu tandanya kita hidup di dunia. Membela keluarga, apalagi membela kehormatan dan ayah sendiri, sama saja dengan melakukan perang sabil. Namun, muridku, ketahuilah, di belakang setiap dendam, dapat mengendalikannya. Karena itu, Wilani, jika kau membalaskan sakit hati dendam kesumat pembunuhan atas diri ayahmu, lakukanlah dengan penuh perhitungan, serta keadilan. Usahakan agar kau jangan sampai membunuh orang-orang itu, kecuali jika tak ada jalan lain, atau dalam keadaan sangat terpaksa. Kau dengar kata-kataku ini, Wilani? Aku dengar, Kek, dan akan kujadikan pegangan, jawab Wilani. Bagus, setelah selesai sembahyang subuh, kau boleh meninggalkan Cemoro Sewu ini. Wilani memeluk gurunya, lalu berkata, Kek, selama 12 tahun aku tinggal bersamamu di bukit ini, banyak hal telah kupelajari darimu. Banyak hal telah kuketahui, namun, ada satu hal yang masih gelap bagiku. Ah, hal apakah itu, muridku? Tanya si kakek sambil tersenyum-senyum, karena diam-diam dia sudah dapat menduga apa yang bakal ditanyakan muridnya. Sampai saat ini, aku tidak tahu siapa nama kakek. Orang tua berkaki buntung itu tertawa mengekeh. Nama, itu juga salah satu urusan manusia di dunia yang fana ini. Siapa namaku? Apakah ada artinya bagimu? Tentu saja, Kek. Setiap manusia pasti punya nama, jawab Wilani. Tapi, aku tidak, ujar si kakek pula.
Kau boleh memberi nama siapa, atau apa saja. Itu tidak akan merubah diriku. Seorang tua bangka reot berkaki buntung, dan akan tetap seperti itu. Hik hik hik, Wilani terdiam sesaat. Baiklah, kalau kakek tidak mau memberitahu nama. Bukan tidak mau, karena memang dari kecil, bahkan dari orok, tidak ada yang memberi nama padaku. Kedua orang tuaku mati tenggelam, ketika terjadi banjir bandang puluhan tahun lalu. Aku dihanyutkan banjir ke dalam sebuah rimba belantara. Hidup dan dibesarkan alam seorang diri. Hanya berteman beberapa ekor monyet, dan beberapa ekor binatang buas. Untung, kemudian ada seorang pencari kayu yang menemukanku, dan memungutku jadi anak. Ketika usia 8 tahun, aku diserahkan pada seorang pandai. Tapi, orang tua angkatku itu juga alpa. Mereka tidak memberi nama apapun padaku. Hik hik hik, kalau begitu, boleh aku mencarikan nama untuk kakek? Pasti cocok kalau kau yang mencarikannya, jawab orang tua itu. Aku, biar kau kuberi nama Datuk Buntung Cemoro Sewu. Bagaimana? Nama hebat. Aku mengucapkan terima kasih padamu, Wilani. Paling tidak, kalau nanti aku mati, akan ada orang menuliskan nama itu di papan nisanku. Hik hik hik, si kakek tepuk-tepuk bahu muridnya. Kek, sebelum aku pergi, aku ingin mengulang nama-nama orang yang harus kucari itu, agar tidak kesalahan tangan. Bagus, itu memang bagus. Cobalah kau menyebutkan keempatnya, 5 dengan ibu tirimu itu. Pertama, Randu Lawang, jabatan Ketua Perserikatan Silat Bintang Biru. Usia saat ini sekitar 38 tahun. Kedua, Rea Pamungkas, jabatan Ketua Perkumpulan Silat Gading Putih, merangkap anggota pengurus Perserikatan Silat Bintang Biru. Usia saat ini sekitar 60 tahun. Orang ketiga bernama Wirasaba, jabatan sama dengan Rea Pamungkas, merangkap Ketua Perkumpulan Silat Mustika Ratu, berumur sekitar 65 tahun. Orang keempat dikenal dengan nama Kajenar, Ketua Perkumpulan Silat Elang Laut. Juga menjabat sebagai pengurus perserikatan. Umurnya paling lanjut, saat ini sekitar 70 tahun. Yang terakhir, ibu tiriku sendiri bernama Juminten. Usia 30 tahun. Sekarang adalah istri dari Randu Lawang. Ternyata kau masih ingat kelima nama itu. Apa kau masih ingat wajah-wajah mereka, Wilani? Samar-samar, Kek. Tapi, jika aku bertemu dengan mereka kembali, pasti aku akan dapat mengenali. Si kakek mengangguk. Ingat baik-baik, muridku. Kelima manusia itu sama jahat dan liciknya. Tapi, bukan berarti di luar mereka, di dunia ini, semua orang adalah baik. Karenanya, selalu berhati-hati dalam menghadapi segala sesuatunya. Jangan lekas percaya pada seseorang yang kelihatannya begitu baik dan selalu hendak menolong. Karena di balik kebaikan dan pertolongan itu, mungkin tersembunyi niat jahat dan hendak menggolong. Sebaliknya, juga jangan lekas curiga pada seorang berwajah buruk dan bersikap aneh. Karena di balik wajah dan sikap itu, mungkin ada sifat baik yang tadinya sulit diterka. Terima kasih atas semua nasihatmu, Kek. Izinkan aku mengambil air sembahyang untuk sholat subuh. Si kakek mengangguk. Sekali lagi, dia memeluk murid tunggalnya itu. Ketika Wilani berlalu, orang tua yang kini mendapat nama Datuk Buntung Cemoro Sewu itu menarik nafas lega. Lega rasanya dada ini sekarang. Kalaupun aku mati hari ini, kepandaianku sudah ada yang mewarisi. Jilid 2 masa 12 tahun sebelum WILANI dilepas oleh Datuk Buntung Cemoro Sewu. Perserikatan Silat Bintang Biru sedang naik daun. Namanya menjulang mengatasi belasan perguruan silat yang berdiri jauh sebelumnya. Anak murid perserikatan berjumlah ribuan orang, tersebar di 8 penjuru tanah Jawa. Semua ini berkat kepemimpinan Adi Juwono, yang dijuluki Raja Tombak 8 Penjuru Angin. Gelar ini disandangnya tidak percuma, karena dia memiliki sebuah senjata pusaka, yakni sebuah tombak besi berlapis emas. Dalam keadaan biasa, tombak ini panjangnya hanya sekitar 3 jengkal. Tapi, jika bagian-bagiannya ditarik, senjata ini bisa berubah menjadi 10 jengkal. Pada mulanya, Perserikatan Silat Bintang Biru didirikan dan berasal dari 4 buah perguruan silat besar, yaitu Perkumpulan Silat Bumi Leluhur pimpinan Randu Lawang, Perkumpulan Silat Gading Putih pimpinan Rae Pamungkas,
lalu perkumpulan silat Mustika Ratu di bawah kepemimpinan Wirasaba, dan yang keempat perkumpulan silat Elang Laut diketuai oleh Kajenar. Adi Juwono satu-satunya tokoh persilatan yang tidak memiliki perguruan atau perkumpulan secara resmi, walaupun muridnya bertebaran di mana-mana. Dia menjadi tokoh silat tunggal, yang dihormati dan disegani kawan maupun lawan. Dibandingkan dengan ilmu kepandaian para ketua 4 perkumpulan silat lainnya, Adi Juwono 2 tingkat lebih tinggi dari mereka. Karena itulah, ketika kelimanya bergabung di bawah bendera Perserikatan Silat Bintang Biru, semua pimpinan perkumpulan silat sama menyetujui untuk mengangkat Adi Juwono sebagai ketua mereka. 4 lainnya memang jabatan sebagai wakil ketua, dan jabatan masing-masing sebagai ketua pada perkumpulan silat mereka tetap tidak berubah. Kemajuan yang dicapai oleh perserikatan, tentu saja mengangkat nama dan derajat sang ketua, yaitu Adi Juwono. Meskipun nama dan derajat 4 wakil ketua ikut terangkat, namun ada di antara mereka yang merasa iri. Apalagi, ketika ada yang mengkobar-kobarkan bahwa Adi Juwono sebenarnya tidak pantas menjadi ketua, karena tidak memiliki perkumpulan silat. Lalu ada yang memfitnah bahwa sang ketua sebenarnya tidak melakukan apa-apa, yang bekerja keras untuk perserikatan adalah 4 wakil ketua. Lama-kelamaan, suasana ini menjadi seperti api dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa meledak. Malangnya, Adi Juwono sama sekali tidak arif akan apa yang terjadi secara diam-diam di belakangnya. Hal ini karena semua orang dilihatnya bermanis muka, dan berbaik turun sapa di hadapannya. Bahkan, Adi Juwono sama sekali tidak mengetahui bahwa Ju Minten, istri mudanya yang berusia 18 tahun, yang dinikahinya setahun setelah istri tuanya meninggal, ikut terlibat dalam komplotan keji yang kelak menimbulkan bencana bagi diri dan anak-anaknya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Sesosok tubuh tampak bergerak membungkuk-bungkuk di belakang bangunan besar, lalu menyelinap mendekati kandang kuda. Di sini, sosok tersebut diam sejenak, memandang berkeliling, meneliti keadaan. Ketika dirasakannya aman, maka cepat didorongnya pintu tempat penyimpanan jerami kering, lalu menyelinap ke dalam. Orang ini duduk tak bergerak di sudut ruangan, di atas setumpuk jerami. Dia memasang kedua telinga, mendengarkan setiap bunyi yang ada di luar. Kemudian, lapat-lapat dia mendengar suara kaki melangkah mendekati kandang kuda. Diam sesaat, tak lama kemudian, terdengar pintu ruangan jerami berkereketan, lalu masuklah seorang berpakaian hitam tebal, yang wajahnya ditutup dengan sehelai sapu tangan besar. Di sini, terdengar suara berbisik dari sudut ruangan jerami yang gelap. Orang yang barusan masuk melangkah ke jurusan datangnya suara itu, lalu menjatuhkan diri di hadapan orang yang mendekam di sudut. Nafasnya terdengar mengengah. "Mas Randu, terlalu berbahaya pertemuan ini. Kalau sampai ada yang melihat." Orang yang berusaha duduk berbisik. Ternyata suaranya adalah suara perempuan. Dan, ketika dia membuka sapu tangan yang menutupi wajahnya, dalam gelap kelihatan sekilas wajahnya. Dia adalah Ju Minten, istri ketua Perserikatan Silat Bintang Biru. Dan lelaki yang duduk di hadapannya adalah Randu Lawang, wakil ketua Perserikatan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, Ju Minten. Asal kita bicara berbisik-bisik. Semua orang berada di bangsal utama, tengah mendengarkan fatwa dari guru agama yang datang dari Demak. Suamimu juga masih belum kembali, bukan? Betul, para wakil ketua sudah kuhubungi. Mereka sama menyetujui, walau aku masih kurang yakin dengan si Kajenar itu. Kita hanya tinggal menyusun rencana, serta hari pelaksanaannya saja. Dan, semua itu kuncinya berada di tanganmu, Dik Ju Minten. Di tangan saya? Tanya perempuan berusia 18 tahun itu keheranan. Benar, sahut Randu Lawang seraya mendekap pipi Ju Minten dengan kedua telapak tangannya, lalu merangkul istri ketua perserikatan itu ke dadanya. Apa yang akan kau lakukan sederhana dan mudah sekali. Namun, sangat menentukan. Setelah itu, kami semua yang akan mengatur. Apa yang harus saya lakukan, Mas Randu? Randu Lawang, yang berusia 26 tahun itu, tidak segera menjawab, melainkan memeluk dan menciumi Ju Minten terlebih dulu penuh nafsu, hingga perempuan itu kelagapan. Setelah Ju Minten ikut terpengaruh nafsunya, barulah dia membisikkan rencananya.
Juminten terkejut ketika mendengar ucapan Randu Lawang itu. Tak mungkin saya melakukan hal itu, Mas Randu. Sama saja dengan mengkhianatinya. Lagi pula, saya tidak tega. Mas Adi Juwono punya anak yang masih kecil-kecil. Wilani 6 tahun, dan Aryo Seno 10 tahun. Kasihan mereka. Randu Lawang tertawa perlahan. Sambil terus membakar gairah Juminten dengan rabaan-rabaan tangannya, dia berkata, "Mengapa mesti memperdulikan kedua anak itu? Dia bukan darah dagingmu, Dik Juminten. Lagi pula, kebahagiaan hidup apa yang kau bakal dapat dari suami yang selalu sakit-sakitan itu?" Dalam usianya yang hampir 60 tahun, dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dukun untuk berobat daripada berada di dekatmu. Kau masih muda, perlu hiburan, dan suamimu tidak mampu memberikan kebahagiaan padamu. Apa kau hendak bertahan sampai kau sendiri nanti jadi nenek reot? Mas Adi bukan pasanganmu. Dia terlalu tua. Usia kalian terpaut hampir 40 tahun. Apa tidak gila itu namanya? Juminten terdiam dan kembali luluh ketika dipeluk oleh Randu Lawang, dan menggelinjang sewaktu hidung lelaki ini menggeser di belakang telinganya. Kau lebih cocok menjadi istriku, Juminten. Aku bersumpah akan mengambilmu jadi istriku, kalau rencana kita selesai. Kau akan bahagia sebagai istri ketua perserikatan yang baru. Aku bawa kau kemana aku berkunjung. Tidak seperti sekarang, kau selalu ditinggal-tinggal oleh Mas Adi Juwono. Mas Randu, beri aku waktu untuk berpikir, berbisik Juminten, seraya tangan kanannya mengusapi dada Randu Lawang yang penuh ditumbuhi bulu. Tak ada waktu lagi, Juminten. Semua harus dilakukan dengan cepat. Rencana untuk mengundangnya sudah disiapkan 2 hari setelah dia kembali dari berobat. Setelah itu, segala kebahagiaan akan menjadi milikmu, sayangku. Juminten hanya bisa diam, tak mampu keluarkan ucapan untuk menjawab. Aku tahu, bisik Randu Lawang kembali. Walau kau tidak mengeluarkan sepatah kata pun sebagai ucapan, tapi aku tahu hatimu menyetujui rencana ini. Hatimu lebih dekat padaku daripada ke suamimu. Hidung Randu Lawang menyusup ke celah dada perempuan itu. Juminten menggeliat, dan merangkulkan kedua tangannya ke punggung lelaki itu, ketika Randu Lawang merebahkan tubuhnya di atas tumpukan jerami kering. Jilid 3. Suatu malam yang sejuk, sebuah kereta tampak meluncur menuju Pleret. Yang menjadi sais adalah Adi Juwono sendiri, ketua Perserikatan Silat Bintang Biru. Di sampingnya, duduk Juminten. Di sebelah belakang, sambil tertawa-tawa, duduk Wilani dan Aryo Seno, kakak beradik putra-puteri Adi Juwono dari Mandiang istri pertamanya. Sahabat-sahabatku itu ada-ada saja, terdengar Adi Juwono berucap. Mengundang makan malam di Pleret. Katanya, ada hiburan serombongan pemain gamelan dari Pajang, segala. Saya dengar salah seorang dari mereka berulang tahun hari ini, menyahuti Juminten. Siapa? Tanya suaminya. Mungkin Mas Wirasaba. Kereta itu meluncur terus, tapi sebentar-sebentar, kuda coklat yang menarik kereta nampak seperti liar, dan meringkik berulang kali. Kuda ini tidak seperti biasanya. Meringkik terus sejak tadi, kata Adi Juwono. Sang istri diam saja. Di sebuah pendakian, kereta berhenti di depan sebuah bangunan kayu yang terletak di dekat sungai kecil. Siang hari, pemandangan di sekitar tempat ini indah sekali. Beberapa lampu minyak besar tampak menyala, menerangi bangunan itu. Ketika Adi Juwono menolong istri dan anaknya turun dari kereta, 3 orang keluar dari bangunan. Mereka adalah Randu Lawang, Wirasaba, dan Rae Pamungkas. Ada undangan istimewa malam ini rupanya, kata Adi Juwono. Siapa yang berulang tahun? Saya, Mas, jawab Wirasaba. Selamat kalau begitu. Lalu, Adi Juwono memeluk sahabatnya itu. Kemudian, mereka beriringan menuju rumah di tepi sungai. Di sebelah belakang, Rae Pamungkas berbisik pada Randa Lawang. Ketua ternyata membawa serta kedua anaknya. Ini di luar dugaan, di luar rencana. Bagaimana ini? Tak usah khawatir, serahkan padaku, jawab Randu Lawang. Aku tak melihat saudara tua kita, Mas Kajenar, kata Adi Juwono. Dia jadi pelayan di dalam. Sibuk menyiapkan hidangan, jawab Randu Lawang. Kalau tak salah kalian bilang ada hiburan gamelan dari Pajang. Mana? Mengapa sepi-sepi saja?
Itu yang mengesalkan saya, Mas Adi, jawab Randu Lawang. Sampai saat ini, mereka masih belum muncul. Kabarnya, hujan lebat turun di hulu. Mungkin, mereka sulit menyeberang sungai. Pesta ulang tahun hanya kita saja. Tidak mengundang orang-orang, atau para sahabat lainnya, tanya Adi Juwono lagi. Biayanya terbatas, Mas Adi. Jadi biar kita-kita saja, sahut Wirasaba sambil mengulum senyum. Rombongan itu sampai di dalam rumah, di mana telah tersedia sebuah meja besar berisi berbagai macam hidangan dan minuman yang lezat-lezat. Sang ketua duduk di kepala meja sebelah kanan, sedang Juminten di kepala meja di seberangnya. Anak-anak Adi Juwono duduk mengapit sang ayah. Wirasaba di samping kanan ketua, di sebelah kiri Randu Lawang, lalu berturut-turut Rae Pamungkas, dan Kak Jenar saling berhadapan. Setelah mengobrol sambil sesekali tertawa bergelak yang kelihatannya begitu akrab, maka santap malam pun dimulai. Selesai makan, masih dihidangkan beberapa penganan dan buah-buah cuci mulut. Sebelum pertemuan ditutup, Kak Jenar menghidangkan kopi hangat, sementara dua anak tampak mulai mengantuk. Setelah batuk-batuk beberapa kali, Rae Pamungkas membuka mulut. Suaranya mula-mula agak bergetar, namun kemudian ucapnya lancar juga. Mas Adi Juwono, sambil menunggu turunnya panas kopi, mengutarakan sesuatu. Kalau ketua tidak berkeberatan, Adi Juwono agak heran mendengar ucapan Rae Pamungkas itu. Ah, tentu saja, silakan mengutarakan apa saja. Di sini mungkin kita lebih leluasa, tidak diganggu oleh kesibukan seperti di perkumpulan. Rae Pamungkas memandang pada ketiga wakil ketua. Dua orang nampak duduk dengan sikap gagah, hanya Kak Jenar yang menundukkan kepala. Baik, Mas Adi, saya langsung saja pada pokok masalahnya. Sejak beberapa waktu lalu, kami mendapat kabar disertai bukti-bukti bahwa Mas Adi ingin menyingkirkan kami dari kedudukan wakil ketua perserikatan. Astaga, pembicaraan apa ini, Dimas Rae? Tanya Adi Juwono dengan suara keras, dan sepasang mata membesar. Wajahnya jelas berubah. Sang ketua memandang berkeliling. Randu Lawang dan Wirasaba menatap tak berkesip ke arahnya. Kak Jenar masih saja menundukkan kepala. Tenang, Mas Adi, pembicaraan saya belum selesai, ujar Rae Pamungkas pula. Maksud untuk menyingkirkan kami berempat bukan hanya menyangkut kedudukan kami sebagai wakil ketua, tetapi bahkan lebih jahat dari itu. Mas Adi hendak menghabisi kami semua. Ini gila, teriak Adi Juwono seraya menggebrak meja dan bangkit dari kursinya. Papan meja hancur berantakan. Makanan dan minuman tumpah berpelantingan. Ini tidak gila, teriak Randu Lawang sambil memukul meja pula dengan tangan kanannya. Untuk kedua kalinya, meja itu jadi porak-poranda. Ini tidak gila. Kalau tidak gila, maka ini adalah fitnah, teriak Adi Juwono. Tidak gila dan juga bukan fitnah, sahut Randu Lawang seraya berdiri dari kursinya. Rencana keji hendak membunuh kami itu, secara tidak sengaja telah Mas Adi ceritakan pada Juminten. Istri Mas Adi sendiri, Adi Juwono kini benar-benar membelalak. Aku menceritakan maksud jahat hendak membunuh kalian pada istriku. Dan, kedua tangan ketua perserikatan itu tampak terkepal, dan dadanya turun naik, tanda ada yang menggelegak di dalam tubuhnya. Randu Lawang berpaling pada Juminten, lalu berkata, Dik Juminten, coba katakan dengan jelas rencana apa yang dikatakan Mas Adi terhadap kami, dan kapan dia mengatakan hal itu pada Dik Juminten. Paras Juminten yang cantik sesaat tampak kemerahan. Tubuhnya seperti menggigil. Tak usah takut, Dik Juminten. Katakan saja apa yang Dik Juminten ketahui, berkata Wirasaba. Waktu itu hari pertama bulan haji, sekitar 2 minggu lalu. Mas Adi, entah mengapa, menceritakan pada saya bahwa dia hendak menghabisi riwayat 4 wakil ketua perserikatan. Katanya, selama ini mereka selalu merongrong, memfitnah, dan menghabiskan harta dan uang perserikatan untuk kepentingan pribadi. Lalu, kurang ajar, kalian semua pasti telah berkomplot mengarang cerita busuk. Busuk, teriak Adi Juwono. Dalam marahnya, ketua perserikatan itu membalikkan meja besar. Juminten menjerit. Dua anak, Wilani dan Aryo Seno, ikut memekik, lalu menangis. Kau yang busuk, Adi Juwono, membentak Randu Lawang.
Dari bawah meja, dikeluarkannya sebuah penggada batu. Dengan benda ini, dihantamnya kepala ketua perserikatan dari belakang. Adi Juwono yang masih sempat melihat, cepat merunduk sambil mengirimkan tumitnya ke perut Randu Lawang.